Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ke channel YouTube aku. Nah, di video kali ini akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris, dimana kondisi tentang teori ini tuh pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh Arrow tahun 1963 dalam sebuah artikel yang judulnya Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Nah, di dalam teori informasi asimetris ini tentunya di mana penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembelian dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Terus kondisi seperti ini tuh membuat banyak pembeli yang menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu ya guys. Nah, bahkan ada yang jauh lebih buruk lagi ketika menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Terus hal tersebut tuh mengakibatkan penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli sendiri, sehingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas yang buruk semua. Nah, informasi asimetris ini tuh juga mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Misalnya, perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset, mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Nah, akan tetapi informasi tersebut yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Ini tuh menurut Corjekis et al. Tahun 1991. Nah, ternyata informasi atau kondisi informasi asimetris ini tuh sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan itu sendiri, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, sehingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan itu tuh harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan itu tidak sia-sia. Nah, variabel yang terakhir yang berketerkaitan dengan teori ini yaitu variabel independen, yaitu asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal itu lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut tuh lebih banyak merugikan perusahaan apabila perusahaan terkait usahanya menambah modal. Nah, karena ini tuh disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tuh tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga membuat mereka tuh semakin ragu untuk melakukan pengembalian atau pengambilan keputusan terhadap investasinya. Nah, sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.